Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah, ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan pembacaan buku Arbaun fil Akhlaq. Sekarang sampai hadis yang ke nomor 27. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita salasah fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahidun wa yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Hadis riwayat muttafaqun alaih, yaitu dalam kitab Bukhari nomor 6514 dan di dalam hadis Muslim nomor 2960, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 yang mengikuti mayit, maka kembali yang 2 dan sisa bersamanya 1. Yang mengikutinya 1 keluarga, 2 harta, dan yang ketiga amalannya. Maka keluarga dan hartanya kembali, dan sisa amalnya, maksudnya yang bersama mayat itu adalah amalannya. Jadi dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahwasanya 3 yang akan mengikuti mayit, yaitu menuju ke liang lahat, ya. Maka yang 2 nanti kembali dan sisanya bersamanya, yaitu menemani mayat itu, ya. Jadi dan sisanya bersamanya yaitu dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahasanya yang mengikuti mayat itu ada 3, yaitu keluarganya, terus yang kedua hartanya, dan yang ketiga amalannya, ya. Maka keluarga dan hartanya akan kembali pulang bersama ahli warisnya. Tetapi yang 1, yaitu amalnya, ya, itu yang akan menemani mayat itu, atau mayat, yaitu ke liang lahatnya. Hadis yang ke-28. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah wa asyara maliku bisababati wal wusta. Rawahul Muslim, hadis nomor 2981, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafil yatim atau selainnya yang aku dan dia seperti ini di jannah. Dan Malik mengisyaratkan dengan jari telunjuk
dan jari tengah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kafilul yatim, ya, kafilul yatim, yaitu kafil yatim atau ligorihi selainnya ana. Jadi Rasulullah mengatakan ana, aku, dan dia, kafil yatim tadi itu seperti ini di jannah. Dan dia Rasulullah dan Malik mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Jadi maksudnya anak yatim, kalau kita mengurus anak yatim, ya, kata Rasulullah SAW bahwasanya yang mengurus anak yatim dengan Rasulullah SAW itu bagaikan dua jari ini, mengisyaratkan jari yang pertama jari telunjuk dan jari yang tengah. Jadi ini merupakan kemuliaan bagi orang-orang yang mengurusi atau orang-orang yang memelihara anak-anak yatim. Bahasanya nanti di jannah itu bersama Rasulullah SAW sangat dekat. Jadi Rasulullah mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis yang ke-29. An Abi Suraihin Khuzai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni uharriju haqqal dha'ifaini haqqal yatimi wa haqqal mar'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis ini hasan yang diriwayatkan oleh An-Nasai dengan sanad yang bagus dalam Sunan Al-Kubra. Hadis nomor 9150 dan di dalam silsilatul ahadits sahihah milik Al-Albani hadis nomor 1015, ya. Kita baca artinya. Dari Abu Suraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sesungguhnya aku menyulitkan hak dua orang yang lemah, yaitu hak orang yatim dan hak perempuan. Ini masih berkenaan tentang anak-anak yatim, haknya anak yatim dan haknya para perempuan. Sekarang hadis yang ke-31. Ani Bani Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in 'alal ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun 'alal baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wal abdu ra'in 'ala malin sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis riwayat muttafaqun alaih di dalam kitab Bukhari nomor 893 dan hadis Muslim nomor 1829, dan lafaz ini miliknya Imam Muslim. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Maka seorang pemimpin yang memimpin manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban yang ia pimpin, yaitu rakyatnya.
Dan seorang laki-laki itu pemimpin bagi penduduk rumahnya, yaitu keluarganya, dan yang akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Dan seorang perempuan adalah pemimpin pengurus rumah dan anak suaminya, dan ia dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Dan seorang hamba sahaya, pemimpin pengurus harta majikannya atau tuannya, dan ia dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, maka sesungguhnya tiap-tiap kalian itu pemimpin, dan tiap-tiap kalian itu dimintai pertanggungjawaban atas yang diurusi atau yang dipimpin. Ya, Masya Allah, ini akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tentang kepemimpinan. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin ya akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Ya, Rasulullah menjelaskan, maka seorang pemimpin yang memimpin manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban yang ia pimpin, yaitu rakyatnya. Jadi misalnya dia itu punya pangkat khalifah, ya maka nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan atas rakyatnya, ya, atau kepemimpinan apa saja. Kalau dia itu memimpin suatu manusia atau rakyat, maka nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang kepemimpinannya itu. Dan Rasulullah melanjutkan, dan seorang laki-laki itu pemimpin bagi penduduk rumahnya, yaitu keluarganya. Jadi seorang suami itu pemimpin dalam rumah tangga, dan nanti suami akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka, ya, di dalam mengurusi anak istrinya itu bagaimana, ya, dia menjaga anak-anaknya, istrinya itu bagaimana. Jadi semua kepemimpinan dalam rumah tangga itu, semua suami itu nanti akan ditanya oleh Allah, ya. Terus, dan seorang perempuan, seorang istri adalah juga dia itu pemimpin pengurus rumahnya suami dan mengurus anak-anaknya suaminya. Jadi seorang istri itu dia itu pemimpin yang mengurusi rumahnya suami dan mengurusi anak-anaknya suami. Dan perempuan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka, ya, yaitu cara mengurusi anaknya, cara mengurusi hartanya suami itu bagaimana, ya. Dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya, dan seorang hamba sahaya, atau kalau sekarang misalnya ini di sini seorang hamba sahaya itu pemimpin pengurus harta tuannya. Kalau sekarang biasanya pembantu, ya, pembantu itu juga pemimpin, ya, yang mereka itu mengurus hartanya majikan. Jadi kayak pembantu itu juga dia itu juga pemimpin yang mengurusi harta-hartanya juragannya atau majikannya atau tuannya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusannya atau kepemimpinannya. Nanti akan ditanya, gimana kamu dalam mengurusi hartanya majikan kamu mengambil miliknya atau tidak, atau kamu amanah atau tidak dalam mengurusi hartanya majikannya itu atau tuannya tadi, ya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ketahuilah,
maka sesungguhnya tiap-tiap kalian itu pemimpin, dan tiap-tiap kalian itu dimintai pertanggungjawaban atas yang diurusi atau yang dipimpinnya. Jadi sebenarnya setiap manusia itu adalah pemimpin, dan pemimpinnya itu sesuai dengan sesuai dengan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Seorang khalifah atau pemimpin, presiden atau raja, mereka itu memimpin rakyatnya. Kalau seorang suami memimpin keluarganya, memimpin istri dan anak-anaknya. Kalau nanti seorang istri itu pemimpin, yaitu mengurusi hartanya suami dan mengurusi anak-anaknya suami, ya. Terus apabila dia seorang hamba sahaya, dia itu seorang pemimpin yang mereka itu mengurusi hartanya majikannya, dia amanah atau tidak, ya. Semuanya itu pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atasnya, ya. Atas kepemimpinannya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Wah, jadilah kalian itu pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang mengikuti syariatnya Allah, ya. Jangan sampai melanggar. Kalau nanti melanggar, ya kita akan mendapatkan balasannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini aja dari 3 sampai 30, ya. Hadis yang terakhir yang kita baca ini hadis yang ke 30 ini. Sebenarnya 30 ya. Karena di atasnya enggak salah 29. Ya betul. Berarti ini nomor 30, ya, yang kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan bagi jamaah semuanya dan keluarga. Mudah-mudahan beberapa hadis ini menambahi ilmu pada diri kita dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diberikan contoh tentang akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.